Haleluya. Puji Tuhan. Saya merasa tidak berhadapan dengan anak-anak muda. Ini kayaknya orang tua semua ini. Coba kalau saya bilang haleluya, semua bilang puji Tuhan dengan suara yang anak muda. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ada memang film-film yang plot twistnya itu kadang, aduh kok bisa begitu ya. Ada memang film itu yang plot twistnya itu membuat kita berdecak kagum. Wah, luar biasa. Ada film yang membuat malah di ujungnya itu plot twistnya itu ada kekecewaan. Loh, kok gini sih? Ada juga yang ujung-ujungnya kita ikut menangis. Banyak plot twist yang terjadi. Nah, tadi kita sudah dijelaskan di pertengahan ibadah kita tadi apa itu plot twist. Ya, itu sebuah alur cerita yang berubah secara mendadak. Yang berubah secara tiba-tiba. Yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita. Yang tidak pernah terbayangkan. Sehingga perubahan skenario itu terjadi secara drastis. Kadang kita manusia, anak-anak muda, kita memiliki logika. Kita berpikir secara keras, apa yang harus kulakukan supaya aku mencapai tujuanku? Apa yang harus kulakukan supaya aku mencapai impianku? Aku harus sekolah setinggi-tingginya, aku harus belajar segiat-giatnya supaya aku mencapai keinginanku. Tapi sering terjadi plot twist yang malah sebaliknya, seolah-olah semua yang kita lakukan gagal, seolah semua yang kita kerjakan itu gagal. Ada seorang anak Tuhan, satu keluarga, mereka begitu setia mengikut Tuhan. Suami, istri, anak-anak, mereka mengiring Tuhan dengan setia. Anak-anaknya melayani, yang besar pemain drum, yang di bawahnya pemain keyboard. Ya, karena mereka begitu setia melayani Tuhan, mereka sangat kuat menghadapi apapun. Banyak masalah mereka. Tetapi ada satu plot twist yang terjadi dalam hidup mereka. Tiba-tiba anaknya yang paling tua meninggal dunia. Dia bertanya, Pak Gembala, Pak Pendeta, kenapa ini terjadi dalam hidup kami? Kami setia melayani Tuhan, saya setia mengiring Tuhan. Bahkan anak saya ini, dia setia melayani Tuhan lewat talentanya. Tetapi kenapa Tuhan panggil? Sekarang saya mau katakan bagi anak-anak muda, cara kerja Tuhan dengan cara kerja kita itu tidak sama. Katakan, tidak sama. Bilang kiri kanan, jangan kau akal-akali Tuhan. Bilang kiri kanan, bilang jangan akal-akali Tuhan, gak bisa. Kita baca ayat firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11. Ya, ini ayat tema yang diberikan bagi kami. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, kita baca bersama yuk. Sudah dapat? Ada di, enggak ada? Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rencana kita dan rencana Tuhan itu bagaikan langit dan bumi. Rencanaku bukanlah rencana Tuhan, tapi aku mau belajar supaya rencana Tuhan itu menjadi rencanaku. Aku mau belajar supaya rencanaku ini pun sesuai dengan rencana Tuhan, supaya aku bisa mengalami Tuhan. Plot twist intinya adalah sesuatu yang keadaan yang gak bisa kita tebak, gak bisa kita prediksi.
Kupikir baik, ternyata jahat. Itu plot twist. Tiba-tiba nangis di pojok. Kenapa, Dek? Kupikir dia berbeda, ternyata sama aja. Ternyata semua laki-laki sama aja. Ya memang sama lah. Namanya laki-laki sama semua kan. Nah, anak-anak muda terkhususnya, hari ini lewat Natal yang sedang kita rayakan bersama. Ya, Tuhan punya rancangan yang baik bagi anak-anak muda. Katakan amin. Tuhan punya rancangan yang baik bagi anak-anak muda. Dan saya mau katakan, rancangan Tuhan bagi kita itu tidak pernah gagal. Dan tidak mungkin gagal. Yang gagal itu aku. Yang gagal itu rencanaku. Tuhan sudah rancangkan yang baik bagiku, aku ngeyel, mekeng, terkatakan. Akhirnya apa? Gagal. Dan gagal persalahkan Tuhan. Padahal Tuhan sudah punya rancangan yang baik bagiku. Hidup saya sendiri, teman-temanku, hidup saya sendiri banyak sekali plot twistnya. Saya pernah di Papua, saya pernah di Malang, saya pernah di Surabaya, saya pernah di mana itu namanya? Jakarta. Saya pernah di Bogor. Pindah-pindah terus, macam tak punya pengharapan. Disuruh pulang, nggak mau, takut jadi pendeta. Ujung-ujungnya jadi pendeta. Itu plot twist. Dan kalau kutanya pun bapak-bapak pendeta ini, kemungkinan besar dulu satu pun gak ada yang mau jadi pendeta ini. Kemungkinan besar. Ya kan Pak Sihite? Ya kan? Mau jadi pendeta dari dulu? Enggak. Ini istriku baru Sihite. Tiba-tiba udah jadi istri pendeta. Plot twist. Keadaan yang gak bisa kutebak. Tetapi satu hal yang kutahu, satu hal yang pasti yang aku sadari, rancangan Tuhan akan membawa masa depan yang penuh harapan bagiku. Satu hal yang pasti, masa depan itu ada apabila Tuhan punya rancangan yang baik bagimu. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Plot twistnya Tuhan sama plot twistnya Marvel Cinematic Universe itu beda. Plot twistnya Tuhan dengan Avengers Endgame beda. Plot twistnya Tuhan dengan plot twist apa yang disajikan oleh film, sinetron dan lain sebagainya. Itu tadi apa tadi? Potifar adalah maut. Apa tadi? Istri Potifar adalah maut. Ya, kalau kita melihat bagaimana Yusuf digoda oleh istri Potifar. Yusuf yang di Alkitab ya, yang tadi agak plot twist tadi itu. Yang tadi agak plot twist, dan sepula dia dulu. Kita nggak tahu apa yang terjadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Makanya anak-anak muda saat ini, saya sebagai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan hari ini untuk berdiri di mimbar ini, saya mau bilang sama anak-anak muda, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Aku nggak tahu apa yang terjadi setelah aku pulang dari tempat ini. Aku nggak tahu apa yang terjadi ketika aku tamat menyelesaikan pendidikanku. Tapi yang satu ku tahu, kalau aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan, apapun yang terjadi, aku percaya yang terjadi dalam masa depanku adalah Tuhan memelihara aku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari berikan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin sekarang ada anak-anak muda yang sedang timbul pertanyaan dalam pikirannya. Mulai ada kebingungan. Mulai ada keraguan. Mulai ada pertanyaan. Mulai ada banyak sekali hal-hal yang membuat dia ragu. Mungkin dalam perjalanan iman kita. Mungkin dalam perjalanan kerohanian kita. Mulai ada keraguan. Tapi saya mau katakan bagi anak-anak muda sekarang, mari teguhkan iman percayamu kepada Tuhan.
Masalah boleh datang. Coba yang masih kuliah angkat tangan. Yang kuliah. Halo? Cuma 3 orang yang kuliah. Ayo, angkat tangan. Mau ku kasih uang jajan dulu nanti, angkat tangan. Masih kuliah semua. Yang masih sekolah, SMA, SMP, SMA, masih sekolah. Ya. Walaupun kamu masih muda, masih SMA, masih kuliah, pasti ada pergumulan yang kamu sedang hadapi. Pasti ada sesuatu yang sedang kamu hadapi. Aku dulu sempat kuliah di Unimed, Medan tahun 2006. Plot twistnya saya diberhentikan. Itu kan plot twist juga. Kenapa? Saya berantem sama wakil ataupun orang kepercayaan rektor. Ada orang Unimed sini? Ada orang Unimed? Angkatan berapa dekku? Hah? 2022. 2022 ya, bukan 2002 ya. 2022 ya. Tapi jangan bilang-bilang ya, saya berantem sama Pak Lamhot. Jangan bilang-bilang ya. Saya berantem dari kantin FBS, dari tingkat yang tinggi itu, lantai 3, di tangga sampai bawah kami berantem. Mau gak mau saya harus melarikan diri. Plot twist. Saya gak tahu Tuhan bawa saya kemana. Saya anak muda yang penuh dengan ego, melawan orang, merasa diri benar, merasa diri paling hebat. Tuhan ubahkan saya. Anak-anak muda dipenuhi dengan hal-hal yang mungkin banyak pertanyaan. Benarkah ini? Logika berjalan, apakah ini yang harus saya lakukan? Tapi mari belajar dari sejak engkau muda, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Sejak kita muda, kita berharap hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Sekalipun bingung apa yang harus dihadapi, sekalipun saya masih belum melihat apa yang harus saya kerjakan, saya belum melihat masa depan itu, tetapi aku berharap sama Tuhan supaya masa depanku itu disediakan oleh Tuhan dengan yang terbaik. Ada satu plot twist dalam Alkitab, mungkin ini plot twist pertama. Ya, dalam Kejadian 3, waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi. Ya, sebelum Tuhan menjadikan manusia, Tuhan ciptakan semua yang ada dalam dunia ini. Tuhan jadikan langit dan bumi, Tuhan jadikan pepohonan, Tuhan jadikan burung-burung di udara, Tuhan jadikan taman yang sangat indah. Semua hanya Tuhan persiapkan sampai di penciptaan terakhir Tuhan jadikan manusia. Ya, Tuhan berikan semua bagi manusia. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan ciptakan hal-hal lain untuk tempat manusia bisa bersantai, tempat manusia untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, tempat manusia untuk bisa bermain-main, berlari-lari di taman yang Tuhan kerjakan, taman yang Tuhan sudah ciptakan bagi mereka. Sampai satu waktu Tuhan berkata bagi manusia, ketika Tuhan sudah ciptakan Adam dan Hawa, "Hai anakku Adam dan Hawa, semua yang ada di taman ini boleh engkau makan, boleh engkau kelola, boleh engkau membuat apa saja, kecuali satu." Apa itu? Jangan sentuh pun buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa yang pada saat itu hidup dalam kekudusannya Tuhan, hidup dalam kemuliaannya Tuhan. Mereka mungkin sering bersekutu dengan Tuhan, mungkin bernyanyi-nyanyi bersama Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Mungkin mereka sering bercanda tawa bersama dengan Tuhan. Sampai satu waktu si Hawa ini berjalan sendiri di taman. Kebetulan dia lewat pohon itu tadi. Nah,
Disinilah iblis menciptakan alur yang palsu. Dengarkan baik-baik. Iblis berusaha membuat skenario yang palsu. Dia bilang sama Hawa, "Hei Hawa, coba lihat pohon ini. Lihat, bukankah pohon ini begitu menarik? Bukankah buahnya itu begitu segar kelihatannya? Bukankah semua itu memikat hati? Bukankah kalau dimakan itu seperti manis sekali?" Si ular ataupun si iblis itu mulai menciptakan ataupun melakukan skenario yang palsu. Maka dia bilang sama Hawa, "Ambillah, makanlah." Hawa bilang, "Nggak boleh. Nggak boleh. Kata Tuhan nggak boleh. Nanti kalau kami makan, kami akan mati." Nah, di sini si iblis sedang membuat sebuah skenario ataupun narasi yang palsu. Iblis bilang, "Oh tidak, tidak. Kamu salah Hawa. Justru kalau kamu makan ini, kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan menjadi sama dengan Allah. Kalau kamu makan ini, maka kamu akan menjadi sama dengan Tuhan." Disinilah letak kesalahan pertama Hawa. Di mana letak kesalahannya? Dia mengizinkan si iblis memasuki pikirannya. Dia mengizinkan si iblis memasuki hatinya sehingga menciptakan alur yang palsu. Sampai kesalahan kedua pun terjadi. Dia melakukan apa yang iblis katakan. Dia makan buah itu. Lalu dia kasih sama si Hawa. Di mana letak plot twistnya? Ketika iblis menjanjikan sesuatu yang indah, yang manis, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tetapi justru ketika dia makan buah itu, bukan yang mereka mau yang terjadi, justru mereka kehilangan kemuliaan Allah. Sekarang anak-anak muda, saya mau katakan bagi kita semua, jangan beri kesempatan dalam hatimu untuk iblis merasuki pikiranmu, untuk iblis merasuki hatimu, sekalipun engkau ditawarkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang mungkin engkau inginkan. Plot twistnya di mana, Om? Plot twistnya di mana? Itu ketika iblis menjanjikan sesuatu yang memikat hatinya, justru yang terjadi sebaliknya. Mereka kehilangan, manusia kehilangan kemuliaan Allah, bahkan sampai diusir keluar dari tamannya Tuhan. Sekali lagi anak-anak muda, jangan sampai engkau mengizinkan, jangan kasih kesempatan si iblis, si setan berbisik apalagi memerintah dalam hatimu. Kenapa? Engkau punya Tuhan yang besar. Amin. Engkau punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Bersama Tuhan ada masa depan yang penuh harapan, kata firman Tuhan. Mungkin dalam perjalanan iman kita banyak sekali gelombang yang terjadi, banyak sekali plot twist yang terjadi. Tetapi apabila kita serahkan semua kepada Tuhan, kita percayakan hidup kita kepada rancangan Tuhan, janji Tuhan jelas. Janji Tuhan tidak abu-abu. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak membawa saya dan saudara masuk kepada rancangan kecelakaan, tetapi kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu semua iming-iming itu semua, ya, itu hal-hal yang menarik hati kita ini, itu bahkan bisa menarik jiwa kita menjadi binasa. Ingat, iblis, setan, penghulu di udara, mereka mau
Mereka mau menarik umat-umat Tuhan untuk bersama-sama dia menikmati hukuman. Hai anak-anak muda, tolong sahutin saya dong. Hai anak-anak muda. Hai wanita-wanitanya Tuhan. Kurang keras. Hai cewek-cewek, jangan percaya gombalan laki-laki. Jangan percaya gombalan mama tigan. Plot twist itu semua. Kalau dibilangnya aku sayang sama kamu dek, anggaplah itu kebalikannya. Kenapa? Plot twist itu semua. Kalau udah mulai macam-macam pegang-pegang plus umbar-umbar janji, langsung tengking dalam nama Yesus, hai setan kau pergi dari hidupku. Dalam nama Yesus, hai setan, sana, hai setan, pergi engkau dari hidupku. Terlalu banyak celah yang bisa iblis masuki untuk merusak generasi-generasi muda. Hai laki-laki kesatrianya Tuhan. Enggak ada yang kesatria di sini. Hai laki-laki kesatrianya Tuhan. Siapa kamu yang ngekos? Ngekos. Enggak ada yang ngekos. Siapa yang tinggal tidak lagi sama orang tua? Siapa yang nanti mau kuliah ngekos? Saya tanya laki-laki. Saya mau bilang sama kamu, jangan pernah bawa lawan jenismu ke kamar. Yo, katanya pula. Dengarkan baik-baik. Jangan pernah bawa lawan jenismu ke kamar. Apalagi sesama jenis. Aduh. Jangan nanti kamu pikir, laki-lakinya kawanku ini, plot twist rupanya. Laki-laki ya? Amin, kitanya belum yakin dia. Hai laki-laki, gak usah lama-lama di kamar mandi, kalau mau mandi, mandi aja. Kamu sudah dewasa semua. Maaf ya, saya hamba Tuhan. Kalau kamu mau buang air besar, mau buang air kecil, mau mandi, gak usah bawa handphone, lu tinggalkan. Satu, gara-gara handphone lama kamu nanti di kamar mandi. Memang awalnya lihat berita kejebak banjir, bencana di Sibolga, bencana di Aceh, lihat skor bola Real Madrid lawan Barcelona berapa kemarin, Liverpool lawan MU, Hala Madrid Vizca Barca, itu semua ditonton semua. Ujung-ujungnya mulai yang lain. Dengarkan, celah sekecil apapun bisa iblis pakai untuk menghancurkan masa depanmu. Makanya kita belajar dari Hawa. Iblis akan membuat skenario yang seolah-olah ini nikmat, ini luar biasa, ini nyaman, ini enak. Tetapi ujung-ujungnya ditinggalkan oleh kemuliaan Tuhan. Iblis akan berusaha merancangkan sesuatu yang kita pikir itu rencana Tuhan, tapi ujung-ujungnya ternyata membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan percayakan hidupmu kepada dunia, tetapi percayakan hidupmu kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Kalau Tuhan bilang jaga hatimu, ya jaga hatimu. Percaya proses Tuhan. Ulah kamu mekeng, bilang sama kiri kanan, ulah kamu mekeng, bilang. Tahu kamu mekeng? Ada orang Karo sini?
Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Bahasa tobanya apa? Unang aha. Unang jugul. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, ya jangan mencuri. Jangan kasih kesempatan diri kita, hidup kita itu untuk jatuh di dalam dosa. Kita buka sama-sama dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Siasat setan, siasat pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Itulah yang dia lakukan ketika menggoda Adam dan Hawa. Dia datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Dia membunuh harapan-harapan manusia, menghancurkan penghormatan mereka kepada Tuhan, dan memutus hubungan antara manusia dengan Tuhan, sehingga manusia itu kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi ada plot twist yang terjadi. Tetapi Tuhan Yesus, dia merubah siasat iblis. Dia memutarbalikkan rencana iblis. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita belajar dari kisah Yusuf tadi, adik-adikku. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, anak-anak muda semua. Kita belajar dari kisah Yusuf, alur hidupnya yang begitu luar biasa. Benar-benar twister plot, benar-benar seperti wahana yang dibawa ke atas, dilempar lagi ke bawah, diangkat lagi, dilempar lagi ke bawah, diangkat, dijatuhkan. Dia dihianati oleh orang yang seharusnya mengayomi dia, difitnah atas kesalahan yang bukan dia perbuat. Dilupakan oleh orang yang seharusnya menolong dia. Semua alur cerita yang dialami oleh Yusuf ini, itu adalah proses yang membawa dia kepada satu plot twist terbaik dalam hidupnya. Satu plot twist keadaan yang berubah total, yang begitu indah dalam hidupnya. Dari seorang yang difitnah, dari seorang yang dibuang, dari seorang yang tidak dianggap, dari seorang yang dilupakan, ada satu plot twist besar di mana Tuhan mengangkat dia menjadi penguasa atas Mesir. Haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya anak-anak muda, mungkin engkau sedang di roller coaster hari ini. Mungkin engkau sedang diangkat, dijatuhkan lagi. Mungkin engkau sholat diangkat, dijatuhkan lagi. Tapi lihat Yusuf. Dia percaya proses Tuhan. Bilang, percaya proses Tuhan. Dia percayakan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Dia enggak mengeluh. Dia enggak mempertanyakan keadaannya, bahwa dia menyadari bahwa hidupnya ada dalam rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Saya mau bilang sama kita semua, cara kerja Tuhan itu enggak bisa kita yang atur. Cara kerja Tuhan itu gak bisa kita yang atur. Yang bisa kita atur itu bagaimana supaya cara kerja kita sesuai dengan cara kerja Tuhan. Yang bisa kita atur bagaimana supaya apa yang kuingini ini bisa menjadi sesuai dengan keinginan Tuhan. Makanya hati-hati dengan keinginan kita.
Kadang keinginan kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kadang-kadang keinginan kita yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Sekali lagi, cara kerja Tuhan itu bukan cara kerja yang kita pikirkan. Tetapi cara kerja Tuhan itu akan membawa yang terbaik dalam hidup kita. Ada plot twist. Engkau tidak melihat, tetapi engkau akan mengalami pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dari Tuhan. Berikan lagi tepuk tangan yang paling indah bagi Tuhan. Jangan paksakan rencanaku dinyatakan. Aku mau begini Tuhan. Kalian tahu bangsa Israel, bangsa yang penuh dengan persungutan, yang penuh dengan kemarahan, marah-marah aja terus. Harus apa yang dia mau harus ada. Waktu Tuhan izinkan mereka keluar dari Mesir, gak ada makanan, marah-marah dia sama Musa. Musa, kenapa kami kelaparan? Gak ada makanan, padahal di Mesir kami banyak makanan. Lebih baik kami mati di sana daripada kami mati kelaparan di sini. Tuh, Musa berdoa, Tuhan kirim manna. Gak ada air, Musa haus, gak ada air. Di mana kami mau minum? Musa berdoa, pukul batu, keluar lagi air. Musa, kami panasan, Tuhan kirim tiang awan. Kami kedinginan, Tuhan kirim tiang api. Banyak kali permintaannya orang Israel ini. Tapi tahukah saudara, karena persungutan-persungutan, proses yang mereka jalani yang harusnya 2 minggu, 3 minggu sampai perjalanan, menjadi 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak lolos ujian proses dari Tuhan. Kenapa bisa begitu? Keras kepala, mekenglah terkatakan, kepala batu. Jadi kalau anak-anak muda pelihara kepala batu, siap-siaplah 40 tahun mutar-mutar kamu terus. Mari percayakan proses kita kepada Tuhan. Amin. Percaya akan proses Tuhan. Daud itu bukan siapa-siapa. Plot twistnya apa? Tuhan pakai dia menjadi raja atas bangsa Israel. Daud itu bukan orang yang dianggap, bukan orang yang dipandang, hanya penggembala domba. Plot twistnya apa? Tuhan pakai dia menjadi raja atas bangsa Israel. Yusuf ini tadi bukan siapa-siapa, hanya anak muda, siap dan yang manja, dimanjakan bapaknya, sampai barang saudara-saudaranya iri sama dia. Tapi karena ketulusan hatinya, karena dia percaya proses Tuhan, dia yang bukan siapa-siapa, yang hanya anak manja itu, dipakai Tuhan untuk memelihara keluarga yang mengkhianati dia. Seberapa kita yang bisa jadi Yusuf ketika kita dikhianati, justru kita menolong yang dikhianati. Rasul Paulus punya masa lalu yang kelam. Rasul Paulus punya masa lalu yang kelam, terkenal dengan kebengisannya untuk menghajar orang-orang Kristen. Plot twistnya apa? Tuhan pakai dia justru apa? Mengabarkan pekabaran Injil, menjadi garda terbesar, terdepan untuk mengabarkan Injil. Saya mau bilang sama anak-anak muda, hari ini engkau ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Katakan amin. Mungkin ada hal-hal yang engkau rindukan, tapi jangan sampai membuat engkau jauh dari Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan proses hidupmu kepada Tuhan. Ingat, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana manusia yang gagal. Rencana saudara-saudara Yusuf untuk melenyapkan Yusuf dari muka bumi gagal. Tetapi rencana Tuhan yang membawa dan mengizinkan Yusuf masuk ke dalam proses itu, berhasil. Rencana Tuhan mendatangkan sebuah hal yang luar biasa bagi diri Yusuf. Bilang kiri kananmu, percaya proses Tuhan.
Haleluya. Percaya proses Tuhan. Saya bilang, hidup kita ini akan dipenuhi dengan tantangan-tantangan. Tapi mari kita akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita belajar, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah terlanjur jatuh ke dalam dosa, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Kalau kita sudah terlanjur jatuh ke dalam hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, mari, masih ada waktu untuk kita kembali kepada Tuhan. Tapi ingat, waktu itu tidak banyak lagi. Engkau melihat sekarang bagaimana hal-hal terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kedatangan Tuhan, anak muda, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Memang masih ada waktu, tapi waktu itu tinggal sedikit. Mari belajar kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Berikan hidup kita untuk Tuhan. Serahkan hidup kita untuk Tuhan. Untuk keluargamu, untuk masa depanmu, bahkan seluruh kehidupanmu. Biarlah Tuhan yang atur supaya engkau menerima hal yang terindah di kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mari, ada hal-hal yang mungkin mengejutkan hatimu. Ada hal-hal yang mungkin membuat engkau berdecak kagum. Kenapa? Karena Tuhan campur tangan. Oleh sebab itu mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang akan membawa engkau kepada masa depan yang penuh pengharapan. Mari kita bangkit berdiri. Saya rindu kita nyanyikan pujian tadi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama katakan, aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Oh, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari lagi katakan kepada Tuhan, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin, haleluya. Kau Allah yang merancangkan masa depan kami Tuhan, penuh dengan harap. Aku ada hari ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada, haleluya, aku ada saat, oh semuanya, semua karena kasih-Mu Tuhan. Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
Sekali lagi terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Mari anak-anak muda, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita arahkan setiap pandangan kita kepada Tuhan. Jangan kita terbawa arus dunia ini. Jangan biarkan si iblis, jangan biarkan si jahat itu mempengaruhi kehidupanmu sehingga engkau meninggalkan Tuhan. Tetapi percayalah proses Tuhan, maka akan ada keadaan yang membuat engkau berkata, wah terima kasih Tuhan. Percaya semua proses dari Tuhan. Mungkin engkau sedang mengalami kepahitan dalam hatimu. Mungkin engkau sedang mengalami broken dalam rumahmu. Mungkin engkau mengalami hal-hal yang menyulitkan engkau untuk bertemu dengan Tuhan. Hari ini pesan firman Tuhan singkat saja bagi anak-anak muda. Kasih semua hidupmu bagi Tuhan. Kasih semua hidupmu bagi Tuhan. Ampuni orang tuamu, ampuni saudaramu, ampuni sahabat-sahabatmu. Berikan hidupmu bagi Tuhan. Terlalu baik Tuhan untuk kita permainkan. Terlalu hebat Tuhan untuk kita tidak menyembah Tuhan. Makanya dengan sungguh-sungguh katakan, aku ada saat ini Tuhan hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Aku percaya rancangan Tuhan. Masa depanku Tuhan yang rancang. Anak-anak muda, mari kita angkat lagi pujian ini kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih. Oh, aku hidup. Oh, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Lagi sekali lagi katakan, aku ada saat. Oh, semuanya karena haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, Engkau sangat baik. Terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau sekali lagi terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Haleluya. Mari anak-anak muda, ambil waktu menyembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Oh haleluya. Mari kita angkat suara kita kepada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kami percaya rancangan-Mu indah Tuhan. Kami percaya ada masa depan yang Tuhan kerjakan bagi anak-anak muda ini. Hamba-Mu berdoa, biarlah masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Biarlah masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Jodoh Tuhan berikan yang terbaik. Pekerjaan Tuhan berikan yang terbaik. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami
serahkan kepada Bapak Gembala. Mari semua anak-anak muda kau tutup matamu. Mungkin kau punya pergumulan hari ini. Mungkin kau punya mimpi. Sesuatu yang kau pikirkan tidak seperti yang Tuhan pikirkan bagi hidupmu. Kita seringkali berjalan seperti apa kehendakku, bukan kehendak Tuhan. Dan percayalah, berjalanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari semua anak muda angkat tanganmu. Semua anak muda mari angkat tanganmu. Singer bernyanyi pujian ini dengan lembutnya. Haleluya. Mari semua angkat tanganmu anak muda. Saya akan berdoa untuk engkau hari ini. Baik engkau yang duduk di sekolah SMP, SMA, bahkan engkau di perkuliahan sekalipun. Mungkin engkau di perantauan sekalipun, keajaiban terjadi bagi hidupmu. Engkau berkata, enggak nyangka Tuhan kasih yang lebih terbaik daripada yang kupikirkan. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan, ini orang-orang muda Tuhan, mereka datang kepadamu, membuka hati mereka kepadamu Tuhan Yesus, menyerahkan hidup mereka kepadamu malam hari ini. Sesuatu keajaiban terjadi bagi orang-orang muda ketika mereka menyerahkan hidup mereka kepadamu Tuhan. Sesuatu yang gak nyangka, yaitu keajaiban terjadi bagi hidup mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Jangan menjadi orang-orang muda yang setia. Haleluya, haleluya. Hari ini firman Tuhan begitu indahnya kita dengar. Makasih Tuhan. Jangan menjadi anak muda yang putus asa. Jangan menjadi orang-orang muda yang minder. Engkau spesial bagi Tuhan. Engkau ada yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tepuk tangan untuk Kristus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Bapak. Natal malam ini bawa dampak besar bagi kami. Berkati hamba menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan Roh Kudus terus berkarya bagi kami semua orang muda. Kami mengucap syukur pada nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu anak muda sekalian. Puji Tuhan.